Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya untuk pembahasan ringan seputar dunia akuatik. Kali ini kita kembali berupa video respon ya, untuk menjawab request dari AW Gaming. Jadi di channel ini selain kita membahas hal-hal kecil yang berhubungan dengan dunia akuatik, yang topiknya saya pilih sendiri ya pastinya. Saya juga membuatkan video pembahasan tertentu apabila ada yang meminta. Jadi topiknya dari orang lain. Oke, lanjut ke permintaan atau request dari AW Gaming. Requestnya adalah sebagai berikut. Ko, request air akuarium yang hijau ko, tanpa lampu UV. Izin ko. Oke. Terima kasih juga buat kiriman requestnya. Ini sepertinya AW Gaming mengalami kesulitan ya dengan air akuariumnya yang mungkin diserang hijau tadi. Dan AW Gaming minta dibahas mengenai kondisi air hijau tadi sekaligus dengan solusinya. Tapi jangan menggunakan lampu UV. Kira-kira saya nangkepnya begitu ya. Ya memang urusan air hijau ini biasanya paling banyak disebabkan oleh masalah alga. Dan kalau masalah alga ya memang yang paling efektif menggunakan lampu UV. Tapi pesan dari AW Gaming tadi adalah tanpa lampu UV. Ya memang kita terkendala juga ya dengan lampu UV. Misalnya akuariumnya kecil. Kan banyak juga tuh aquascaper yang demen pakai nano tank. Kalau tanknya aja udah nano begitu, gimana memposisikan lampu UV-nya gitu. Atau kalaupun bukan nano tank, ya mungkin akuariumnya udah ukuran besar. Jadi kalau mau pakai lampu UV yang mini, kayaknya bisa. Tapi filternya yang dipakai yang kurang mendukung. Misalnya compact filter, atau set-top box filter, atau hang-on filter walaupun ukuran besar. Ya, ini semua juga pasti sulit ya untuk memposisikan lampu UV-nya. Padahal lampu UV-nya udah dapat yang ukurannya paling kecil mungkin ya. Jadi ya, terkadang kita memang dapat kendala-kendala seperti itu juga sih. Anyway, kita akan coba bahas mengenai masalah green water aquarium ini tanpa lampu UV sesuai request dari AW Gaming tadi. Sebelumnya saya juga pernah membahas tentang masalah lumut ini juga. Jadi ada Secret of Algae atau rahasia tentang alga, dan juga ada video tentang algae eater. Tapi jujur kalau alga eater ini sebenarnya akan terasa lambat ya apabila pas kena alga blooming kayak gini, karena kecepatan alga menguasai akuarium kita dengan kerja keras para alga eater ini tetap tidak sebanding. Tetap lebih cepat laju perkembangan si alga blooming ini. Ya ujung-ujungnya biasanya kita scraper juga ya, atau kita ganti dah sekalian tanaman-tanaman atau dekorasi yang udah terlanjur terkena alga. Jadi alga eater ini juga selalu menjadi pro dan kontra. Ada yang berhasil menjaga akuariumnya dengan mengandalkan mereka, tapi banyak juga yang gagal. Nah, supaya tidak terserang alga ini harusnya bagaimana sih? Nah, tentu saja kita harus tahu dulu ya penyebabnya ya. Karena biasanya sindrom green water aquarium ini hanya terjadi pada dua kondisi. Itu yang pertama, kondisi akuarium yang masih banyak melakukan pelanggaran. Dan yang kedua adalah kondisi akuarium yang walaupun sudah benar mengikuti aturan, tetapi masih belum stabil. Yang dimaksud belum stabil di sini bukan berarti siklus nitrifikasinya belum full, bukan ya. Siklusnya sudah selesai, sudah mature, tapi umur akuariumnya biasanya masih antara 6 sampai 12 bulan lah, di bawah itu gitu. Karena di usia muda tersebut biasanya
swing parameter air nih masih sering terjadi secara tiba-tiba dan terlalu besar. Jadi misalnya masih sering tahu-tahu ada pergantian air dalam jumlah yang banyak atau big water change yang mungkin memakan sekitar 70% lebih gitu, atau malah diganti semua airnya gitu. Ini parameter airnya langsung ekstrim perbedaannya antara sebelum dan sesudah diganti. Dan yang dimaksud dengan parameter air di sini juga bukan cuma pH ya, tapi ada banyak parameter air lain yang terpengaruh. Ya, amonia, nitrit, nitrat, fosfat, CO2, oksigen, hardness juga seperti general hardness atau GH, dan KH juga. Semuanya ikut kena, berubah drastis dalam sekejap. Oke, sebaiknya kita mulai bahas satu persatu ya mengenai dua hal tadi di atas. Yang pertama yaitu kondisi akuarium yang masih banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran awal biasanya dari air sumber nih. Kalau yang air sumbernya dari pump nggak masalah sih, karena air pump nih biasanya kita deklorinasi dulu. Dan kalaupun lalai di sini, yang jadi korban nanti ikannya. Hubungannya bukan dengan green water, beda topik nih ya. Nah, kalau yang sumber airnya dari air tanah atau air sumur, nah ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya nih, airnya nih. Kalau areanya masih asri, masih banyak perkebunan atau dekat sawah, seperti saya misalnya gitu. Rumah saya nih jarak sekitar 5 km ke arah belakang rumah ini ada persawahan dan ada perkebunan warga. Ini saya pernah tes air tanahnya dan ternyata benar banyak mengandung fosfat. Yang nggak heran sih, karena mereka biasanya pasti menggunakan pupuk pabrikan seperti NPK ya. Terus penggunaannya juga cukup sering gitu, kan biar hasil panennya bagus, berlimpah gitu. Ya biasanya begitulah. Dan ini tentu saja airnya begitu pas menyerap akan mengalir ke sekitarnya, termasuk air tanah atau air sumur yang mengalir ke perumahan. Kalau nggak ada yang tes sih ya nggak bakalan tahu juga. Cuma kebetulan kan saya akuaris, jadi pernah tes juga dan mendapati bahwa kandungan fosfatnya cukup tinggi. Jadi saya lebih memilih menggunakan air pump yang diendapkan. Nah, untuk kasus di luar, apabila air sumbernya sudah mengandung kadar fosfat cukup tinggi ya, ini otomatis sangat memancing pertumbuhan alga. Karena fosfat ini kan makanan utamanya alga. Jadi ya, kalau semut, sama aja tuh kita sengaja sering menjatuhkan remah-remah kue. Ini kan otomatis memancing datangnya semut dengan sendirinya. Gitu. Oke. Pelanggaran awal ini bisa segera di-checklist ya. Bila tidak menggunakan air tanah atau air sumur, boleh langsung dicoret. Tapi kalau menggunakan air tanah atau sumur, coba deh dicek dulu kadar fosfatnya. Oke, kita masuk ke pelanggaran kedua, yaitu cahaya. Cahaya nih malah sebenarnya faktor utama ya. Faktor utama penyebab air menjadi hijau. Ya kita nggak sengaja taruh air di teras rumah, teras luar, kena sinar matahari, sekitar 3 atau 4 hari saja ya udah mulai hijau airnya. Walaupun airnya nggak mengandung fosfat misalnya. Jadi ada juga eksperimen yang menggunakan air mineral dalam kemasan botol. Airnya kan udah steril ya dari fosfat gitu. Ini kalau terkena sinar matahari tetap bisa tumbuh alga juga gitu. Jadi faktor cahaya ini memang sangat menentukan. Kalau yang akuariumnya terpapar sinar matahari, baik secara langsung ataupun dekat dengan bias sinarnya ya, ini otomatis jadi korban paling sering nih dengan urusan green water. Jadi solusinya nggak ada lagi sih, selain mengurangi jumlah cahaya sinar yang masuk.
entah pakai pelindung atau cover yang custom gitu agar bisa handle masalah ini gitu. Pokoknya harus ada usaha minimalisir gitu. Nah, untuk yang akuariumnya tidak terkena cahaya langsung atau bias sinar matahari, ini boleh dicoret juga ya poin yang ini ya. Lalu masih ada urusan cahaya lagi nih. Ya pastinya lampu akuarium sebagai pengganti sinar matahari tadi. Walaupun lampu akuariumnya kurang terang misalnya gitu, tapi kalau penggunaannya melebihi batas waktu yang ditentukan, ya tetap aja akan support pertumbuhan si alga. Saya sendiri di rumah pakai sistem timer, jadi saya batasi 8 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nanti jam 12 siang sampai jam 2 siang itu mati. Nanti hidup lagi jam 2 siang sampai jam 6 sore. Saya sengaja matikan 2 jam di jam 12 sampai jam 2 siang. Karena biasanya memang di jam tersebut dia nggak ada orang gitu di akuarium. Hari biasa saya pergi bekerja di kantor. Di rumah juga biasanya kalau jam segitu ya jam makan siang. Lalu istirahat. Jadi nggak ada juga yang menonton atau memperhatikan akuarium. Ya jadi saya matikan saja supaya intensitas cahayanya tidak terlalu lama. Nah, poin ini silakan di cross check ya. Berapa lama penggunaan lampu di tempat masing-masing. Semakin terang dan semakin dekat lampunya dengan permukaan air, airnya kan akan jadi cepat hangat. Nah, ini juga nyaman banget nih buat para alga buat berkembang pesat. Jadi makin terang lampunya, penggunaannya juga sebaiknya dikurangi lebih banyak. Jadi 6 jam misalnya gitu. Pokoknya matikan di jam-jam yang tidak diperlukan, yang tidak banyak orang datang melewati area akuarium gitu. Jadi kan percuma juga diterangin, nggak ada yang nonton akuarium kebanggaan kita gitu. Dimatiin aja pakai timer, lebih praktis ya. Oke. Selain cahaya, pelanggaran berikutnya adalah penggunaan kayu. Nah ini dilematik memang buat para aquascaper ya, karena kayu ini kan sebenarnya adalah bagian dari seni yang mereka ciptakan gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sih, kayu itu sangat memancing tumbuhnya alga daripada dekorasi yang menggunakan jenis batu gitu. Jadi ya kalau tetap kepingin menggunakan kayu buat dekorasinya, ya harus tinggiin juga komitmen dari konsekuensi penggunaannya gitu. Paling nggak perawatannya lah. Seminggu sekali pakai sikat untuk bersihkan alga-alga yang baru mulai tumbuh di kayu. Jangan sampai keburu banyak gitu. Ya keindahan kan memang harganya mahal gitu, udah hukumnya begitu ya. Lalu pelanggaran berikutnya adalah kandungan nutrisi sih yang berlebihan di dalam air gitu. Ini biasanya berasal dari beberapa hal, misalnya penggunaan pupuk cair yang berlebihan gitu, terus pemberian makan yang terlalu banyak atau terlalu sering gitu. Terus juga jarang lagi melakukan ganti air berkala, sekitar 20 atau 30% per minggu gitu. Ini semua ada kontribusi dengan nutrisi lebih yang larut ke dalam air gitu. Otomatis kan nutrisi yang kelebihan ini dimanfaatkan oleh lumut buat makanannya. Dan kalau kita sering ganti air kan berkurang juga tuh makanannya si lumut gitu. Jadi ya semua memang perlu usaha-usaha kerja ekstra sih kalau udah berurusan dengan masalah lumut. Yang penting jangan sekali-sekali ambil jalan pintas, seperti misalnya penggunaan cairan obat anti lumut gitu. Ini walaupun ditulisnya bilangnya aman, namun pada dasarnya ini kimia ya, sedikit banyak akan berpengaruh dengan stabilitas koloni bakteri kita. Nah, jadi silahkan di checklist dari urutan kriteria pertama tadi ya, mengenai pelanggaran. Harus
bebenahnya di poin mana nih agar masalah air hijau di akuariumnya beres gitu. Oke, di paling awal saya udah sebutkan 2 kriteria penyebab masalah air hijau ini ya. Kriteria keduanya yaitu kan kondisi akuarium yang walaupun sudah benar mengikuti aturan, tapi masih belum stabil. Jadi apabila sudah stabil, nanti sebenarnya secara otomatis serangan alganya akan sangat minim sekali. Nah, kalau pada saat itu ya, itu cukup pelihara ikan Corydoras aja, yang sebenarnya alga iter paling buruk sih, Corydoras. Tapi dengan begitu aja sudah sangat membantu. Karena Corydoras ini sebetulnya bukan alga iter murni ya, dia lebih ke bottom feeder. Dia yang akan membereskan makanan-makanan berlebihan itu gitu. Jadi nutrisi buat si alga akan banyak berkurang gitu. Nah, untuk kriteria 2 ini memang sebenarnya ada tahapannya ya sebelum mencapai masa stabil. Ya bisa kita lihat juga dari warna airnya. Jadi selain ada sindrom masalah air hijau, juga ada sindrom warna air yang lainnya juga loh. Seperti misalnya air keruh yang warnanya agak keputihan gitu. Terus air yang agak kekuningan gitu. Ada juga air yang kecoklatan. Dan kalau pada kolam ikan ya, bukan akuarium nih, sindrom air hijau biasanya itu setelah melewati sindrom air coklat. Apa saja mereka? Ya kita bahasnya nanti di video yang lainnya ya, karena beda topik nih soalnya sama topik yang ditanyakan oleh si AW Gaming tadi. Oke, saya rasa cukup ya ulasan saya mengenai sindrom air hijau ini. Semoga cukup bermanfaat dan dapat jadi beberapa poin pertimbangan nih buat AW Gaming untuk membereskan masalah air hijaunya. Untuk berikutnya sedang saya siapkan video respon untuk menjawab request dari Irwansyah MBO yang minta dibahas mengenai sisik nanas atau dropsy pada ikan cupang ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akan kita lanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang akan datang. Dan tak lupa terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.